Oke, sahabat Subri Channel, inilah tanaman apu-apu, ya tanaman hias, tanaman air yang kaya akan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Subri Channel, kembali lagi bersama saya Supriyadi. Pagi Jumat yang barokah ini, saya akan berbagi cerita, ya pengalaman menanam tanaman air apu-apu. Ternyata setelah saya tanam, ya tanaman air apu-apu ini luar biasa banyak manfaatnya. Ya, tanamannya seperti apa? Ikuti terus di Supriyadi Channel. Jangan lupa diklik like-nya. Kalau bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, stay terus di Supriyadi Channel. Oke, sahabat Subri Channel, inilah tanaman apu-apu, ya tanaman hias, tanaman air yang kaya akan manfaat. Kalaupun kita tanam seperti ini di kolam kita, ya ataupun di akuarium akan terlihat tambah cantik, ya tambah indah. Bentuknya seperti ini, ya. Nah ini sudah banyak cabangnya. Kita nanam cukup satu yang kecil ini aja, ya dia akan tumbuh dengan cepat, ya. Oke, ini salah satunya saya tanam di sini. Ini belum saya potong-potong ya. Nah, biar nanti tumbuh besar, ini bisa dipotong-potong nih bagian ini ya. Jadi ini masih bercabang seperti ini, ya. Air pun terlihat bersih. Oke, yang lainnya saya akan tunjukkan. Ya, seperti ini. Ya, ini contoh tanaman apu-apunya. Nah, kemudian oke, yang lainnya, nah itu, ya kita lihat lebih dekat lagi. Nah seperti ini, seperti ini, nah itu dia. Dan kita lihat ke kolam yang di bawah sini. Nah ini contoh tanaman apu-apu. Ya, ya. Ini yang kecil-kecil memang ajola, ya. Azolla microphylla yang juga tak kalah banyak manfaatnya. Hanya kalau azolla kan kecil ya. Azolla bentuknya kecil seperti ini, tapi kalau apu-apu seperti ini besar. Ya. Oke, saya akan tunjukkan beberapa manfaat dari tanaman apu-apu seperti ini. Ya. Ternyata tanaman apu-apu selain juga tanaman hias yang kalau kita tanam di air di kolam kita, ya seperti ini akan mempercantik tentunya, ya kolam kita. Juga ternyata kaya akan manfaat. Ya, oke, saya akan sebutkan beberapa manfaat dari tanaman apu-apu ini. Ya, manfaat yang pertama, ya, dia akan menyerap kotoran, ya, limbah-limbah termasuk di dalamnya logam. Kalau di kolam itu diantaranya adalah sisa-sisa makanan, kemudian kotoran-kotoran dari ikan itu sendiri diserap, ya, sehingga air akan terlihat bersih, ya, karena itu merupakan bagian dari pupuk yang menyuburkan tanaman apu-apu. Jadi kalau tanaman apu-apu ini kita tanam di kolam, dia akan simbiosis mutualisme, ya bermanfaat bagi ikannya, juga kotoran-kotoran ikan dan sisa-sisa limbah lainnya bermanfaat bagi tanaman apu-apu untuk menyuburkan, ya. Oke, itu akan membersihkan air dari limbah. Manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, ya, selain dari membersihkan dari limbah, ternyata tanaman apu-apu ini juga akan melindungi, ya, ikan dari sengatan matahari secara langsung. Kalau kita tanam kan banyak dia tuh. Nah ini kalau malam, ya tanaman apu-apu ini malam, uniknya kalau malam ini tanaman apu-apu dia akan menguncup gitu, akan si daunnya tidak mekar, ya kuncup ya. Tapi kalau siang dia akan mekar bagus seperti ini, ya. Sehingga ya sinar matahari secara langsung tidak akan menembus ke bagian bawah sini, ya, melainkan
dia akan terhalang terlebih dahulu oleh tanaman apapun ini. Ya. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, ya, seperti ini seharusnya kolamnya benar-benar kotor ya, sehingga ikan juga sulit untuk berkembang biak. Tapi dengan adanya seperti ini, ya, tanaman apu-apu digunakan sebagai tempat untuk bersarangnya telur-telur dari ikan itu sendiri. Jadi mudah untuk berkembang biak. Jadi dia nanti akan nempel seperti ini. Nah, ini contoh dari tanaman aku, akarnya, di mana akarnya bisa menyerap kotoran seperti ini. Ini kotor sekali. Nah, kalau misalkan airnya tidak kita menggunakan atau kita tidak tanam tanaman ini, apapun ini, maka kotorannya akan banyak sekali mengendap di air. Tapi dengan kita tanam ini, ya seperti ini kotorannya banyak banget tuh. Dia akan menyerap di apapun ini. Oke, itu manfaat yang ketiganya. Bisa, oke, yang keempat ya tadi ya. Manfaat yang keempatnya, bisa dijadikan sebagai media untuk bertelur. Nah, saya contohkan ya. Ini saya memelihara ikan nila ya. Ini udah 2 bibit ya bertelur dalam waktu bersamaan. Dan telurnya itu langsung nempel di situ, terus kemudian anakannya ya ini terlihat nih ya. Nah, ini saya pisahkan anakannya, itu banyak sekali anakan kecil-kecilnya. Nah, ini contoh yang lainnya di sini. Beberapa saya contohkan, saya pisahkan. Nah, itu tuh. Ya, ini banyak sekali. Ya. Cuma nggak kelihatan ya, kecil-kecil. Nah, itu contohnya. Tuh ikan-ikannya udah pada gede-gede, cuma nggak kelihatan. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini saya pisahkan anakan dari ikan. Nah, itu kelihatan ya. Ya. Nah, itu. Banyak sekali. Kalau ikan nila itu sekali anakan, wah, banyaknya, ya kan? Oke, itu manfaat yang keempatnya. Jadi setidaknya ada berapa? Yang pertama tadi membersihkan air dari limbah, ya, termasuk di dalamnya kotoran-kotoran, logam-logam yang bisa merusak ya, seperti kebanyakan zat besi, maka ikan-ikan bisa pada mati, ya kan? Ya. Terus kemudian ya, dengan seperti itu dia akan bisa menjernihkan air, karena yang seharusnya kotoran itu mengendap ya di kolam, maka akan diserap dan itu menjadi pupuk ya bagi apu-apu. Manfaat yang pertama tadi. Manfaat yang keduanya tadi ya, selain tadi menyerap juga sebagai tanaman hias dan sebagainya ya, juga bisa kita manfaatkan untuk melindungi dari sinar matahari secara langsung ya. Kemudian yang berikutnya ya, bisa dijadikan sebagai media untuk bertelur ya, bertelur ikan-ikan ya, kemudian nanti nempel di situ ya kan, termasuk juga berlindung ikan-ikan di bawah itu ya. Kemudian yang berikutnya ternyata ya, berdasarkan beberapa penelitian, saya belum membuktikan ya, tapi saya baca-baca ya, berdasarkan penelitian, tanaman apu-apu juga ternyata bisa dijadikan sebagai tanaman herbal ya. Oke, banyak sekali kan manfaatnya dari tanaman apu-apu ya. Selain jadi tanaman hias ya, juga tentu kaya akan manfaatnya. Begitulah luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya segala sesuatu, termasuk diantaranya tumbuhan ya, termasuk sesuatu yang bisa tumbuh di air, salah satunya adalah apu-apu, dengan kaya akan manfaat ya. Sekian dulu dari saya, berbagi tips, berbagi tutorial bersama Supriyadi Channel, dan kali ini membahas tanaman apu-apu seperti ini ya. Stay terus di Supriyadi Channel, klik like-nya, share sebanyak-banyaknya. Bila ada pengalaman yang lain, silahkan tuangkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, karena nanti akan banyak tips dan tutorial yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.